Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para jamaah Masjid Nurul Huda yang berbahagia, semoga pada sore hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, kita selalu dalam keadaan keteguhan iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat jasa beliau kita bisa mengalami zaman yang terang benderang, bukan zaman jahiliyah tapi zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah materi. Kita belajar bareng ya dalam hal ini, karena belajar agama itu harus ibda' min nafsik, harus memulai dari diri sendiri. Jadi di sini saya hanya menjadi wasilah saja. Kami di sini hanya menjadi mediator saja. Kita sifatnya belajar bersama. Tidak ada yang paling, tapi saling. Tidak ada yang paling pintar, tapi yang saling sama-sama untuk belajar bersama. Ngoten nggih? Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Bidayatul Hidayah. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang ulama kondang, ulama besar yang jasanya atau karyanya sampai sekarang masih banyak dikaji, khususnya di pondok-pondok pesantren. Bahkan beberapa penelitian saya itu terinspirasi oleh Imam Al-Ghazali, karena beliau ini sangat menginspirasi, padahal jarak dan waktu telah memisahkan kita berdua. Tapi subhanallah, tapi masya Allah, ilmu beliau sampai sekarang bisa menginspirasi kita semua. Maka kajian kita pada sore hari ini saya beri tema menyelami hidayah Ramadan dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Jamaah Masjid Nurul Huda yang berbahagia, Al-Ghazali itu ternyata mempunyai banyak karakter khas. Beberapa literatur menyebut beliau is the famous Sufism in Islamic world. Beliau termasuk seorang sufi yang cukup terkenal, dan beliau ini mazhabnya yaitu Asy'ari. Nah, ini yang unik, beliau itu selain ahli syariah ya, juris namanya, beliau juga sufi. Nah, sehingga di sini balance antara syariah dan tasawufnya itu ada, sehingga disinilah karakteristik khas dari seorang Al-Ghazali. Dan menariknya, Al-Ghazali ini sering disebut dengan Al-Mujaddid. Nah, Al-Mujaddid itu dalam beberapa literatur disebut dengan renewer of religion. Jadi beliau itu memiliki gagasan-gagasan yang sifatnya itu inovatif, karya-karya yang ternyata itu sifatnya itu memberikan inspirasi. Nah, sehingga beliau itu disebut dengan Al-Mujaddid. Jadid itu artinya baru, Al-Mujaddid itu pembaharu. Nah, jadi Al-Ghazali ini dianggap atau sering dijuluki sebagai Al-Mujaddid. Nah, kita belajar di sini, semoga para mahasiswa dan para dosen di UNS itu meniru Al-Mujaddidnya ini. Kita harus terus berinovasi, kita harus terus berkreasi. Nah, ini supaya kajian keilmuan yang kita kaji itu terus berkembang. Ngoten. Al-Ghazali had been elaborated an integration of theology. Jadi beliau itu selain ahli agama, beliau juga ahli mysticism. Mysticism itu ahli tasawuf itu ya. Law and ethics itu juga ahli hukum beliau. Dan magnum opusnya, kitabnya yang paling terkenal ya, namanya yaitu Ihya Ulumuddin. Mungkin diantara para jamaah sudah ada yang pernah mendengar kitab tersebut.
Itu kalau di pondok pesantren disebut kitab yang paling berat, ngaten nggih. Babone kitab itu Ihya Ulumuddin. Nah, saya pada sore hari ini membawa yang level bawahnya Ihya. Karangannya Al-Ghazali namanya Bidayatul Hidayah. Nah, itu untuk beginner. Kalau advance itu pakainya Ihya Ulumuddin. Ini berjilid-jilid kitabnya. Kalau dipakai dalam sebuah kajian sore tidak selesai jamaah. Jadi nggih, untuk ini hanya ringkasannya saja juga Bidayatul Hidayah itu, karena di beberapa pesantren kitab Bidayatul Hidayah itu dipakai biasanya sebagai muqaddimah untuk pelajaran fikih. Nah, jadi sebelum masuk ke kajian yang levelnya tinggi, jadi kalau di pesantren itu memang harus ada grade-grade-nya gitu, ada level-levelnya. Jadi ngaji itu memang ada tingkatannya, ada levelnya. Jadi orang mengwaton ngaji kiai Google gitu, tidak, tapi memang harus ada step by step. Itulah prosesnya dalam mengaji agama itu, nggih. Nah, Al-Ghazali itu memiliki step by step tersebut. Nah, itu ya, kitabnya yang paling terkenal namanya Ihya Ulumuddin. Dalam beberapa literatur barat sering disebut dengan The Revival of the Religious Sciences. Al-Ghazali ini meskipun ulama di Timur Tengah, tapi para akademisi barat itu banyak sekali yang mengkaji karakter pemikiran Al-Ghazali. Jadi maka dari itu beliau ini sangat menurut hemat kami beliau ini sangat menginspirasi Timur dan Barat. Jadi kajian-kajian beliau sampai sekarang masih banyak dibaca di pondok-pondok pesantren. Maka dari itu yuk bareng-bareng kita membumikan karya-karya ulama besar ini di Universitas 11 Maret, sehingga nilai-nilai yang beliau ajarkan itu bisa mengakar di UNS. Nama lengkap beliau Abu Hamid Al-Ghazali, beliau sering disebut dengan Al-Alim, Al-Alamah, Hujjatul Islam, wa Barakatil Anam. Hujjatul Islam, nah, itu ya. Ini karena penelitian saya ya, jadi beberapa chapter itu kami ambil sebagai data. Nah, dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada 3 subbab yang dikaji. Yang pertama, fit ta'ah. Jadi kitabnya itu bab pertama itu mengkaji tentang taat. Taat itu penting, karena nanti kalau taatnya ini nggak lulus, itu step selanjutnya agak susah untuk dilakukan. Nah, maka ini memang kajiannya itu menurut saya sangat sistematis. Jadi bab pertama itu di obedience. The obedience itu tentang ketaatan, fit ta'at. Kalau sudah beres, baru masuk ke bab selanjutnya, yaitu fi ijtinabil ma'asi. Ijtinabil ma'asi itu menjauhi maksiat. Nah, jadi kalau ketaatannya sudah selesai, ya sudah dibahas, baru dimasuki strategi apa yang harus dilakukan manusia untuk menjauhi maksiat. Para jamaah, manusia itu sifatnya yazdat wa yanqus. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim imannya yang paling baik, karena manusia itu kadang yazdat, kadang naik, kadang yanqus, kadang turun. Itu karakter naluriah dari manusia. Beda dengan karakter malaikat yang stagnan. Ya, kalau manusia itu kadang yazdat wa yanqus, maka disitulah Al-Ghazali membuat strategi bagaimana caranya menjauhi maksiat. Nah, gitu. Di bab 2 itu ditulis sama Imam Al-Ghazali, yaitu fi ijtinabil ma'asi, the avoidance towards the sin, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau sudah taat, sudah menjauhi maksiat, nah maka kita baru bertemu dengan Tuhan, gitu akhirnya. Babnya yang ketiga yaitu fi adabil muasyarah ma'al khaliq. Fi adabil muasyarah ma'al khaliq, baru belajar adab. Akhirnya step yang paripurnanya itu adalah adab, belajar adab. Ini sama persis dengan pilar agama Islam. Agama Islam itu ada 3 pilar. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ngerti nggih? Jadi yang paling fundamental, yang paling basic itu adalah akidah. Kalau akidahnya sudah beres, baru beranjak ke syariah.
ibadahnya diperkuat. Nanti kalau syariahnya sudah baik, baru akhlaknya itu nanti akan paripurna, akan menjadi sempurna. Ngoten. Nah, maka di sini Al-Ghazali memberikan bab yang ketiga itu fi adabil muasyarah. Muasyarah itu relationship itu apa namanya, berhubungan gitu. Muasyarah itu. Muasyarah. Jadi muasyarah itu hablum minallah ya, juga hablum minannas. Itu juga bisa dengan sama manusia, juga bisa kepada Allah. Tapi di sini adabnya manusia kepada juragan. Nah, gitu nggih. Adabnya manusia seorang batur. Jadi manusia itu kan berperan ganda nggih. Selain sebagai hamba, beliau juga khalifah fil ardi gitu kan nggih. Jadi manusia itu selain sebagai hamba, sebagai batur gitu, sebagai pembantu, beliau juga khalifah. Nah, ngoten nggih. Beliau itu juga khalifah, juga pemimpin gitu, memimpin dirinya sendiri gitu nggih. Nah itu. Nah, di sini bagaimana seorang hamba itu bermuasyarah dengan penciptanya gitu. Nah, jadi skemanya Al-Ghazali itu sangat bagus sekali di sini. Jadi dari mulai taat ya, dari mulai menjauhi maksiat sampai kepada pelajaran adab kepada Allah. Ngoten para jamaah. Jadi dapat kita ringkas, Bidayatul Hidayah itu ada 3 bab utama. Yang pertama yaitu fit ta'ah gitu ya, dalam hal ketaatan. Yang kedua fi ijtinabil ma'asi, dan yang ketiga fi adabil muasyarah ma'al khaliq. Bagaimana kita sebagai manusia ini, sebagai hamba, bermuasyarah dengan Tuhannya. Fihrisnya seperti ini ya, karena ini kitab dasar nggih, jadi sangat sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Tapi kalau dikerjakan ya sebenarnya agak berat. Jadi maka butuh istiqomah memang dalam belajar agama itu. Nah, itu yang pertama, al-qism al-awal yakni fit ta'at. Fit ta'at itu yaitu tentang ketaatan. Jadi ketaatan itu kalau sama Al-Ghazali dimulai dari hal yang paling dasar, yaitu adabul istiqot minan naum. Jadi bab pertama tentang taat itu adalah adab dari bangun tidur. Sampai sedetil itu Al-Ghazali meriset seorang manusia. Jadi kapan itu memulai itu ya. Jadi memulai ketaatan itu di bab pertama itu ditulis fi adabil istaiqadz minan naum, yaitu adabnya bangun tidur. Nah, itu dimulai di sana. Selanjutnya sama Al-Ghazali itu diberikan sebuah pembahasan terkait ada buduhulil khala, yaitu tata krama masuk kamar kecil. Oh, sampai ke sana gitu, sampai sedetil itu. Bagaimana seorang muslim itu bangun dari tidur, bagaimana adab seorang muslim itu masuk kamar mandi, kamar kecil, kaki mana yang didahulukan, doanya seperti apa. Nah, gitu. Makanya ini memang mubtadiin. Mubtadiin itu levelnya level dasar, gitu nggih. Tapi ini kalau kita lakukan, insya Allah nanti akan baik. Gitu. Kemudian babu adabul wudu. Jadi selanjutnya kalau sudah masuk kamar mandi itu bab tentang adab atau tata krama dari berwudu. Bagaimana adabnya berwudu itu seperti apa? Dalam kitab ini dibahas secara detail. Kemudian adabul husli minal janabah. Wah, sampai ke sana juga gitu ya. Tata krama mandi gitu. Bahkan mandi junub itu pun juga ada tata kramanya gitu. Sampai sedetil itu Al-Ghazali itu berusaha untuk ngajari manusia gitu di sini. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan adabut tayamum gitu. Sudah ini seperti dalam kitab fikih biasanya seperti itu nggih. Tata krama tayamum. Nah, ini juga menarik. Ada adabul khuruj ilal masjid. Jadi cara atau tata krama keluar dari masjid. Itu sampai sama Al-Ghazali diberikan bab khusus. Jadi adabul khuruj ilal masjid.
Nanti jamaah bisa mengcopy file ini juga boleh ya, soft filenya Kitabul Bidayah Bidayah. Saya juga ngecek terjemahnya juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa membeli di toko buku nggih, untuk melihat ya, melihat setidaknya apa yang harus dilakukan gitu. Jadi meskipun nggak bisa bahasa Arab, setidaknya kita punya effort, kita punya usaha. Nah, jadi punya usaha untuk terus belajar, ngoten nggih. Wah Pak, gimana saya nggak bisa bahasa Arab, nanti nggak paham-paham Islam gitu nggih. Nah ya, kita berusaha dulu gitu nggih. Kita bisa membaca terjemahannya dan sebagainya. Nah gitu nggih. Akhirnya kalau sudah khuruj, duhul. Nah itu sampai diatur sama Imam Al-Ghazali bagaimana adabnya masuk ke dalam masjid. Nah itu ada adabud dukhulil masjid ila tulu'i syamsi. Itu sampai ke sana, sampai kepada terbitnya matahari. Itu jadi sampai diatur secara detail oleh Al-Ghazali terkait dengan adab ini. Kemudian di sana juga dijelaskan ada adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Jadi tata keramanya itu bagaimana gitu ya, manusia itu di antara waktu terbit matahari sampai tenggelamnya gitu, sampai di sana gitu ya, apa yang seharusnya manusia itu lakukan dan bagaimana tata keramanya, itu semuanya diajarkan di sana gitu. Ada isti'adat lisa'iri sholawat. Nah gitu juga dijelaskan bagaimana caranya mempersiapkan diri dalam bersolawat. Kemudian ada naum. Nah kalau tadi bangun tidur, sekarang tidurnya itu juga dijelaskan dalam kitab ini, adabun naum. Kemudian adabus sholat, itu ya, adabus sholat, bagaimana tata keramanya sholat. Terus adabul imamah, bagaimana karakternya imam, itu juga dijelaskan di kitab ini. Adabul jum'ah, nah ini ya, ini yang harus kita perhatikan. Hari Jum'ah itu termasuk yang istimewa ya, jadi Sayyidul Ayyam. Jadi Al-Ghazali memberikan sebuah bab khusus apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan bagaimana tata keramanya ketika hari Jumat. Nah ini maka harus kita perhatikan. Nah ini yang terakhir ditutup dengan adabus siyam. Adabus siyam yaitu tata krama dari berpuasa. Nah itu subbabnya to'ah itu yang paling banyak ya di bab ini ya. Jadi kalau sama Ustadz Arifuddin sudah dibahas sebelumnya kitab Ayyuhal Walad, itu juga mu'alifnya juga Al-Ghazali ya. Ini sekarang bagaimana Al-Ghazali itu melihat sebuah ketaatan, cerminan ketaatan kehidupan seorang muslim sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu, jadi kitab ini sungguh menarik ini kalau mahasiswa nanti bisa mempraktekkan ya. Jadi bangun tidur seperti apa, doanya bagaimana, adabnya seperti apa, sampai tidur lagi seperti apa. Bahkan waktu di antara tulu isyamsi sampai zawal, sampai tenggelamnya matahari itu dijelaskan semuanya secara komprehensif sama Imam Al-Ghazali. Kemudian Al-Qism As-Sani, bab yang kedua, yaitu ijtinabul ma'asi. Nah ini ijtinabul ma'asi. Jadi secara khusus Al-Ghazali memberikan sebuah bab tentang bagaimana strategi menjauhi maksiat. Nah ini, maka di sini al-qaul fi ma'asil qalbi, ternyata ada maksiatnya hati. Jadi hati itu juga ternyata ada maksiatnya. Ini yang samar nih Bapak Ibu nih. Jadi maka harus hati-hati. Nah di sini ada pembahasan khusus ya di bab yang subbab yang kedua itu. Kemudian ditutup dengan bab terakhir al-qism ats-tsalits al-qaul fi adabis sahabah wal muasyarah ma'al khaliq wa amal khalqi. Jadi kalau di sini ditulis lengkap ya. Jadi bagaimana adabnya seorang manusia kepada Tuhannya al-khaliq dan juga kepada sesama manusia. Nah, ini akhirnya sebuah kitab Al-Ghazali bisa kita petakan dari awal. Jadi babnya itu ada 3, tentang ketaatan, tentang menjauhi maksiat, dan yang ketiga tentang adabnya muasyarah.
Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, kitab Al-Bidayatul Hidayah ini beberapa ulama menyebutnya sebagai Yanabiul Khair. Yanbu itu artinya sumber, al khair itu artinya kebaikan. Nah, jadi kitab ini cukup terkenal ya, dan juga cukup banyak orang yang menjadikannya sebagai referensi induk gitu ya, sehingga dia menyebutnya sebagai Yanabiul Khair. Beberapa ahli juga menyebutnya sebagai Mish'al. Mish'al itu artinya obor, obor itu suluh, suluh. Jadi Mish'al itu menjadi penerang, ngaten nggih, penerang. Jadi memang kita selalu berdoa minta pencerahan, ngaten nggih. Jadi Al-Ghazali itu salah satunya membuat kitab itu sebagai Mish'al. Mish'al itu penerang. Nah, selain sebagai penerang, dia juga sebagai sumber gitu ya. Maka disebut dengan Yanabiul Khair. Nah, beberapa referensi di kamus itu menyebutnya juga dengan Ainul Ma. Ainul Ma itu sumber mata air. Jadi memang kajian kitab Bidayatul Hidayah itu sering diasumsikan itu ibaratnya seperti sumber mata air yang memberikan kehidupan gitu. Jadi insya Allah kitab ini cukup baik untuk dikaji, dan kitab ini memang sama Al-Ghazali itu dikhususkan untuk mubtadiin. Nah, mubtadiin gitu ya, mubtadiin, dan ini sebenarnya kitab ini cocok dibaca oleh mahasiswa. Karena kitab Bidayatul Hidayah itu menjadi mursyidut tolibin. Di dalam ini saya meringkas jadi di dalam kitab bahasa Arab itu mesti ada pembukanya, ngoten nggih. Nah, ini saya ringkaskan dari prolog awalnya itu. Jadi nama lain dari kitab Bidayatul Hidayah itu ada yang menyebutnya sebagai Yanabiul Khair, sumber dari kebaikan. Ada yang menyebutnya sebagai mursyid. Mursyid itu pembimbing ya. Mursyid itu pembimbing. Itu juga sudah menjadi bahasa yang familiar di kalangan tasawuf nih. Kalangan sufi itu menyebut guru itu bukan ustadz, tapi menyebutnya mursyid. Biasanya seperti itu. Nah, kalau muridnya itu namanya salik. Jadi ada banyak term ya, ada banyak istilah ya. Jadi orang yang mencari itu namanya bisa tolib, bisa salik ya, salikun, bisa murid itu kita serap menjadi bahasa Indonesia, murid gitu ya. Murid juga bisa tolib, tadi sudah salik itu ya. Nah, kalau guru itu ada menyebutnya ustaz, Kalau di Mesir ustaz itu levelnya malah yang sudah profesor. Kalau di Indonesia ustadz itu guru TPA biasanya. Jadi itu ada degradasi Gus Miftah, ada degradasi nilai kalau dalam semantik itu nggih. Jadi sebenarnya kalau di Mesir itu ustadz itu sudah sangat top sekali itu. Ustadz gitu, nama ustadz itu ya. Jadi di sana itu sudah profesor, sudah memiliki gelar yang paling tinggi gitu nggih. Kalau di sini ustadz itu biasanya lebih kepada guru ngaji gitu ya. Nah, guru itu juga disebut dengan mursyid ya, sehingga kitab Bidayatul Hidayah ini disebut dengan mursyidut tolibin, menjadi petunjuk bagi para murid. Nah, kalau saya membahasakannya menjadi petunjuk bagi mahasiswa gitu ya. Saya membayangkan kalau mahasiswa itu mempelajari kitab ini terus mengamalkan, masya Allah itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada adabnya. Itu usikum mbak ya, nafsi juga. Saya juga pengen berusaha mengamalkan dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini. Jadi emang bener-bener kita memperhatikan diri itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ya, babnya yang dikaji itu. Ngoten? Nah, itu semuanya untuk mencapai namanya Misbahut Taufik. Nah, jadi karena kitab Bidayatul Hidayah itu menjadi sumber kebaikan, itu nanti muaranya kepada kecemerlangan taufik, petunjuk. Jadi hidup itu ada petunjuknya. Jadi tidak salah, tidak tersesat gitu. Nah, makanya para ulama itu dulu sudah mencoba gimana nanti supaya manusia nggak tersesat, nggak salah jalannya gitu ya.
selalu dinaungi dengan taufik. Bahkan taufiknya itu misbah, itu bersinar gitu. Kalau dalam kitab pembuka kitabnya itu dijelaskan seperti itu, misbahut taufik. Kenapa kok kitab Bidayatul Hidayah itu disebut dengan misbahut taufik? Misbah itu lampung ya artinya, taufik itu petunjuk. Li'anna fihi usisa al-bidayah allati tashuddu al-qari ila riyadihi hina yadi'u misbahut taufik. Kenapa kok kitab Bidayatul Hidayah itu disebut dengan kecemerlangan dari taufik, dari misbahut taufik? Itu karena di dalamnya usisa itu sudah diserap oleh orang Indonesia menjadi asas. Katanya, itu asas itu dari bahasa Arab sebenarnya. Asas itu dasar, pondasi, fundamental gitu ya. Yang paling dasar itu namanya asas. Nah, itu li'anna fihi usisa, karena dalam kitab tersebut berlandaskan, didasarkan kepada al-bidayah. Al-bidayah itu artinya permulaan. Ini bentuknya plural, bentuknya jamak, sehingga al-bidayat gitu bilangnya. Bidayatun, bidayataini, bidayat gitu. Jadi permulaan-permulaan yang banyak. Jadi dalam kitab tersebut itu memang diajarkan al-bidayah itu, permulaan-permulaan hidayah itu dari mana saja sih? Dari mulai adabnya tidur, dari mulai adabnya masuk masjid, dari mulai adabnya wudhu. Nah itu, makanya itu disebut dengan al-bidayat allati tashuddu. Tashuddu itu memperkuat, strengthen, memperkuat pembaca. Al-qari itu pembaca, ila riyadhihi. Nah ini termnya orang sufi. Orang sufi itu kalau menyebut kegiatan sehari-harinya itu namanya riyadhah, Bapak Ibu. Jadi riyadhah itu amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang salik, ya itu namanya riyadhah. Jadi riyadhah itu kegiatan ya, kegiatan. Jadi kitab Bidayatul Hidayah itu menjadi hal yang memperkuat, nah gitu ya, pembaca untuk beramal gitu ya, untuk mencapai riyadhahnya tadi itu. Nah itu ketika hina yati'u misbahut taufik, ketika sehingga nanti outcome-nya itu adalah kecemerlangan taufik itu. Jadi kalau saya pahami, taufik itu nanti juga ada yang nggak cemerlang gitu nih, karena di sini menggunakan kata misbah. Misbah itu lampu gitu ya. Jadi petunjuk itu ternyata ada petunjuk yang cemerlang dan ada yang dolal ya, yang menyesatkan gitu. Maka kita selalu berlindung dan kita selalu meminta petunjuk. Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan riyadhah yang telah dituliskan oleh para ulama yang terdahulu. Ngoten nggih? Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beberapa ulama menyebutnya dengan kubah. Imam Al-Ghazali itu terkenal dengan sebutan Hujjatul Islam itu ya. Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengibaratkan Al-Ghazali itu seperti kubah. Jadi memang orang Arab itu representasi tinggi itu kubah. Ini yang perbedaan budaya itu ternyata kentara sekali antara Arab dan Indonesia. Di Indonesia itu representasi tinggi itu gunung. Nah makanya kalau dalam pepatah bahasa Arab itu ada menyebut dengan habbah ubah. Habbah itu artinya biji, kubah itu artinya kubahnya masjid itu. Nah jadi representasi paling tinggi itu kalau orang Arab itu kubah itu yang paling tinggi. Nah jadi kalau sudah disebut kubah itu yang paling top, ngerti nggih? Jadi habbah kubah, kalau ada biji, ngerti nggih? Ditata-tata gitu ya, sampai jadi kubah. Nah itu. Jadi habbah kubah itu kalau di Indonesia akhirnya diterjemahkan bukan menjadi biji kubah gitu, tapi orang Indonesia menyebutnya dengan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah gitu, orang Indonesia menyebutnya bukit.
gitu, bukan sedikit-sedikit lama-lama menjadi kubah, boten. Nah, ini saya mau masuk kepada ada sebuah gap budaya gitu ya, budaya antara orang Arab dan orang Indonesia gitu ya, sehingga habah-habah kubah itu dalam ilmu penerjemahan yang kalau diartikan secara letterlek itu artinya biji-biji ditata-tata, ditumpuk-tumpuk, semakin tinggi nanti menjadi kubah gitu. Nah kalau di Indonesia itu diterjemahkan menjadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah gitu. Maka dalam literatur mungkin karena di sana itu padang pasir gitu, jadi kanan kiri itu mencari bukit nggak nemu. Kalau di Indonesia itu wah kanan kiri sudah banyak gunung gitu, dan itu yang paling tinggi gitu. Bahkan gunung kan bisa lebih tinggi daripada kubah nih. Nah itu sehingga kubah itu menjadi representasi yang paling tinggi. Nah, itu kalau dalam beberapa literatur Arab itu disebutkan seperti itu. Sehingga ibaratnya itu Al-Ghazali itu ka'annallaha jama'a ulum fi kubah. Jadi seakan-akan Allah itu mengumpulkan ilmu di atas kubah dan Al-Ghazali itu diletakkan di sana. Jadi sudah yang paling tinggi berkumpulnya ilmu, nah itu maka yang paling lengkap. Nah disitulah sehingga sudah tidak dapat dibantah lagi ya, bahwasanya memang para ulama juga menyebut Al-Ghazali ini memiliki kecemerlangan gitu. Nah namun, nah ini menarik Al-Ghazali, meskipun beliau itu dianggap yang pintar, yang paling tinggi ilmunya sampai seperti kubah, beliau selalu menekankan untuk tawadhu. Ini di mukadimahnya kitabnya seperti itu. Landasan teoritisnya apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Qalil gitu ya. Qalil itu artinya sedikit. Jadi Allah itu hanya memberikan ilmu kepada manusia itu hanya qalil, hanya sedikit. Jadi nggak boleh itu untuk sombong. Gitu. Itu Al-Ghazali benar-benar menekankan ini, bahkan di kitab Bidalatul Hidayah beliau sangat keras untuk menjelaskan nggak boleh sombong karena ilmu itu sangat keras sekali. Ini maka untuk menjadi pengantar buat mahasiswa ini sangat cocok. Jadi Al-Ghazali benar-benar memberikan pondasi dasar nih, diajari itu kita wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Akhirnya ya meskipun ilmunya tinggi sampai seperti kubah tadi, nggak berani sombong, tetap tawadhu gitu. Jadi seorang hamba itu ketika mengetahui kebesaran Allah itu justru malah tambah kecil gitu ya, ngerasanya tambah kecil gitu ya, merasa lebih kecil, merasa lebih hina gitu ya, gitu. Dalam kitab tersebut dituliskan kullama arafa al-insanu rabbahu jalla jalaluhu wa zada ta'zimuhu lahu izdada ihtiqaran li nafsihi wantaqasan laha. Jadi ketika seorang insan, seorang manusia itu arafa itu mengetahui kebesaran Tuhannya, itu memang bertambah takzim gitu nggih. Takzim itu tambah hormat gitu nggih. Zada itu bertambah, zada ta'zimhu lahu. Tapi di balik itu juga selain tambah takzimnya juga tambah rasa ihtikor. Ihtikor itu merasa kecil, ya Allah ternyata Allah itu besar sekali gitu. Ilmunya itu luas sekali gitu ya. Manusia itu kalau dibandingkan jauh sekali gitu ya. Itu ihtikor. Jadi setelah mengetahui kebesaran Allah itu manusia jadinya kecil. Nah, gitu ya. Ihtiqaran li nafsihi wa intiqasan laha. Dan selalu merasa kurang. Nah, gitu. Jadi kalau bertambah ilmunya itu malah tambah kurang gitu akhirnya. Orang malah tambah sombong gitu nggih. Jadi bertambah ilmunya malah intikoson itu malah selalu merasa kurang gitu. Nah ini menarik ya, hal yang perlu
kita garis bawahi bersama bahwasannya sekelas Al-Ghazali saja ya, itu benar-benar mengamalkan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Nah, ini dipertegas lagi ya, jadi ketika seorang hamba itu masuk dalam ranah keilmuan, saya menyebutnya di sini kampus ya. Kampus itu kan ranah keilmuan, ranah akademisi. Di situ kita bisa mengembangkan diri, memperluas wawasan, itu semuanya ada di kampus. Nah, di balik itu semuanya kita harus tetap merasa kecil, merasa ikhtikor, merasa intikos tadi itu ya, merasa kurang gitu ya. Justru mungkin akhirnya karena merasa kurang ilmunya malah tambah. Nah, itu akhirnya di sini dijelaskan dalam sebuah bait puisi Arab itu ya. Wa kullama khadha fil ilmi wa tawassa'a fihi kullama isdada istihar li ilmihi. Jadi ketika mulai khadha itu masuk dalam ilmi, dalam sebuah ilmu, sudah masuk terus tawasa itu luas, tambah pinter, akhirnya yang nggak ngerti jadi ngerti, itu kan gitu. Nah itu, maka ketika itu pula kullama isdada istihor, dia juga merasa kecil gitu ya. Istihor itu sohir itu kecil gitu ya, li ilmihi, dalam ranah keilmuannya itu. Nah ini Al-Ghazali benar-benar menekankan tawaduk tadi itu nggih, dan menekankan supaya manusia tidak menyombongkan dengan ilmunya. Kama qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullama addabani ad-dahru aroni naqsa akli. Imam Asy-Syafi'i itu dalam puisinya menyebutnya kullama itu setiap adabani itu mengajarkan, adab itu dari bahasa Arab, adabani mengajarkan, ad-dahru itu artinya waktu. Jadi justru malah waktu yang mengajarkan gitu ya. Makanya mahasiswa itu kan biasanya selamat berproses ya gitu ya. Nah, selamat berproses itu maksudnya supaya proses itu yang mengajari gitu ya. Itu Asy-Syafi'i pun juga bilang seperti itu sebenarnya. Kullama adabani ad-dahru, jadi ketika waktu itu mengajari aku gitu, aroni, saya melihat diriku sendiri itu naqsa akli. Naqsa itu nakis, itu artinya kurang, akli itu akal. Jadi semakin merasa kurang terus gitu ya, asupan akalnya itu harus ditambahi terus gitu ya. Jadi semakin banyak berproses itu terus merasa kecil gitu, merasa kurang gitu ya. Wa iza masdatu ilman zadani ilman bijahli. Nah ini dipertegas lagi dalam bait selanjutnya, dan ketika ilmuku bertambah gitu ya, Imam Syafi'i itu bilang seperti itu, wa iza masdatu ilman zadani ilman bijahli. Sesungguhnya ilmu bahwasanya dia masih merasa jahil, dia merasa bodoh itu terus bertambah seiring dengan bertambahnya ilmu, seperti itu. Nah disitulah karena Imam Al-Ghazali itu terus mengamalkan tawadhu itu nggih, akhirnya beliau itu justru mendapatkan predikat kubah tadi dia. Kubah itu representasi tinggi dalam bahasa Arab gitu, Bapak Ibu gitu. Selain itu Al-Ghazali itu disebut dengan Al-Mujaddid. Nah ini Al-Mujaddid itu artinya, saya cek di kamus bahasa Inggris itu bisa disebut renewer, bisa disebut innovator, bisa disebut reformer, bisa disebut modernizer. Itu Al-Mujaddid. Kalau bahasa mudah kita, pembaharu. Kenapa saya elaborasi kata ini? Supaya kita sama-sama berusaha untuk menjadi mujaddid. Ayo bareng-bareng warga UNS ini menjadi mujaddid dalam keilmuan kita. Itu makanya dalam PKM mahasiswa itu kan selalu dicek inovasinya mana gitu kan, apa yang menjadi kebaruan. Nah gitu kan ya, itu sebenarnya sudah dipraktekkan Al-Ghazali sejak zaman dahulu. Beliau sudah menemukan novelty itu sudah banyak sekali. Jadi sehingga beliau mendapat gelar
mujaddid. Beliau sudah banyak menemukan inovasi khususnya dalam kajian agama Islam, sudah banyak memberikan kebaruan, novelty gitu ya. Akhirnya beliau mendapat gelar Al-Mujaddid. Maka dari itu kita di sini bersama-sama usikum wa ya nafsi, saya juga sebagai dosen juga harus terus menjadi inovator itu ya, renewer dan juga modernizer. Gitu. Oke. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Nanti kalau bisa ditutup sama doa nanti pas akhir. Oh gitu ya. Oke. Ya, Mas Ilmi. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya, bahwasannya dari karakter Al-Ghazali ini kita belajar. Yuk bareng-bareng gitu ya, kita meneladani para ulama ini khususnya. Kita memang tidak bertemu dengan ulamanya langsung, tapi kita bisa bertemu dengan karyanya gitu ya. Penerjemah itu kalau dia bisa menghayati, itu membaca hadis itu seakan-akan di depannya kayak ada Rasulullah. Itu kalau teman-teman bisa melakukan itu baik sekali itu. Jadi misalkan ada hadis la yashrobanna ahadukum qa'iman, nggak boleh minum sambil berdiri gitu ya. Itu seakan-akan kayak Rasulullah itu di depannya lagi nuturi. Itu karena memang penerjemah itu tugasnya harus bisa mentransfer nilai, struktur bahasa, meaning yang ada dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Harus ekivalen, harus sepadan. Jadi kalau menerjemahkan hadis itu seakan-akan ya kayak menghadirkan Rasulullah itu seakan-akan kayak di depannya. Jadi semakin banyak kita membaca hadis, itu semakin banyak kita bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lah kalau kita semakin banyak tadarus Al-Quran, nah itu berarti itu semakin seakan-akan kayak di depan kita itu ada Allah. Itu rasanya gitu nih. Makanya penerjemah Al-Quran itu yang paling istilahnya yang paling itu ya, tugasnya itu yang paling berbahaya juga gitu ya, karena itu jaminannya itu surga dan neraka itu. Kalau sampai terjemahnya keliru, nah itu nanti itu resikonya itu ditanggung oleh penerjemah gitu ya, karena Al-Quran itu kan sangat secret ya, jadi sangat sakral gitu ya. Nah gitu. Nah itulah akhirnya kita bisa berkaca dari Imam Al-Ghazali ini. Semoga ini Imam Al-Ghazali ini selalu memberikan inspirasi dalam kehidupan kita, terus memberikan motivasi kita untuk, beliau itu sangat cinta sekali dengan ilmu, sampai beliau itu tadi sampai menjadi kubah ya, kubah keilmuan ya, yang paling tinggi itu ya. Jadi Al-Ghazali itu sangat menekankan ajaran yang dasar-dasar gitu ya, sehingga disebut dengan Bidayatul Hidayah gitu ya. Nah di sana itu nanti ada usulul ibadah. Usul itu artinya asli, dasar. Nah ibadah itu ya ibadah yang kita lakukan sehari-hari gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa alaqatul abdi bi khaliqihi, supaya seorang hamba itu bisa alaqah. Alaqah itu artinya berhubungan, supaya kita itu bisa berhubungan dengan Khalik, dengan Allah gitu ya. Nah ini penting sekali. Oleh karena itu ya, salah satu kajian dari kitab yang akan kita kaji yaitu Bidayatul Hidayah itu benar-benar mengkaji tentang pondasi dari ibadah gitu ya, usulul ibadah. Kenapa? Supaya kita itu bisa berjumpa dengan Khalik, nah gitu ya, supaya kita bisa melakukan hubungan dengan Allah gitu. Baik, mungkin untuk kesempatan kali ini itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa semakin memotivasi kita untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu khususnya dan untuk tetap bersikap tawadhu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila siratis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.